Yo, let's balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya informasi dan technical terbaru mengenai Bitcoin. Tapi sebelum itu boleh ya tulis di kolom komentar untuk pertanyaan yang mungkin kalian pengen ketahui dari cryptocurrency. Nah, nanti 3 orang yang beruntung akan mendapatkan special promo untuk webinar yang akan saya adakan di bulan Maret, teman-teman. Nah, itu kan menjelang banget dengan kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang menarik akan saya pilih 3 orang dan nanti akan saya umumkan di video YouTube saya, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman sekilas intermezzo di awal dari saya. Next, ini adalah video kemarin ya. Kemarin saya sudah upload juga ataupun update juga untuk si Bitcoin ya, waktu dia langsung koreksi ya, dan hari ini mulai rebound sedikit lah ya. Jadi kita bahas dulu untuk time frame daily-nya dulu. Ya, kemarin saya outlook-nya seperti ini ya. Kita perhatikan beberapa golden ratio atau golden area-nya kisaran retracement 0,3, retracement 0,5 dan retracement 0,6 untuk menjadi area target koreksi wajar dari si Bitcoin. Dan ya, surprisingly ataupun mantap untuk dia bisa mengalami pemantulan di sekitaran mendekati retracement 0,6 ini atau mendekati kisaran 37.800-an dolar sekian, teman-teman ya. Ya, bilanglah sekitar $38.000 dia mengalami pemantulan lah, teman-teman ya. Jadi udah cukup lumayan oke banget lah ya untuk kondisi saat ini gitu. Jadi ada pemantulan, kita bisa lihat ya. Cuman memang untuk jangka pendeknya ini baru kita bisa bilang ataupun saya infokan ya baru lumayan lah, teman-teman ya. Bukan yang bagaimana gitu ya. Ini baru lumayan aja ya, dia mengalami pemantulan di kisaran-kisaran ini ya. Kemudian kalau misalkan Fibonya saya hapus dan let's say kalau misalkan ini benar-benar menjadi bottoming ini dia, next target berapa gitu kan. Banyak yang nanya biasanya begitu ya. Kita ambil dari swinging high ke swing low-nya aja ya. Next, dia ini di yang terdekat pasti di retracement 0,2 atau kisaran 39.600-an. Ya, next lagi di retracement 0,382 atau sekitaran 40.500 dan di kisaran sana juga ya, di kisaran sini. Sebelumnya ini berfungsi menjadi support juga untuk si Bitcoin. Ya, setelah dia jebol ya pasti menjadi new resistance gitu kan, teman-teman. Next lagi di retracement 0,5 kisaran 41.300-an dan retracement 0,6 kisaran 42.100-an dolar. Jadi perhatikan 3 next target golden ratio dari tarikan Fibo ya, swing high ke swing low. Ini swing high-nya, ini swing low-nya, teman-teman ya. Diperhatikan untuk beberapa area golden ratio itu yang bisa menjadi next target jangka pendek untuk si Bitcoin sebelum dia terkoreksi lebih deep lagi. Jadi kalian bisa perhatikan saja. Sebentar saya mungkin tandain pakai rectangle aja, teman-teman ya. Di antara retracement 0,5 dan retracement 0, ya teman-teman, kisaran ini harus diperhatikan. Jikalau memang untuk si Bitcoin jangka pendeknya mampu mengalami kenaikan atau pemantulan sampai ke kisaran-kisaran ini, sudah harus berhati-hati karena memang di area situ sebelumnya berfungsi sekali menjadi area support juga dan new resistance setelah dia ambles atau jebol terkoreksi gitu, teman-teman ya. Jadi perhatikan untuk beberapa golden ratio-nya khususnya yang sudah saya highlight ini untuk lebih berhati-hati. Nah, kalau misalkan dia cuma up sampai situ ya potensi potensi drop lebih dalam. Kalau di area sini benar terjadi reject, ya kita berpeluang melihat yang adanya ataupun namanya dead cat bounce pattern, teman-teman. Jadi dia drop kemudian mengalami pemantulan ya kisaran Fibo ataupun retracement 50% ya, sekitar situ kena reject kemudian drop lagi lebih signifikan lagi, teman-teman. Ya, jadi hal seperti ini yang harus diwaspadai atau diperhatikan untuk teman-teman sekalian untuk jangka pendek mungkin sampai jangka menengahnya lah, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya kalau misalkan kita lihat dari daily-nya. Next saya pergi untuk ke hourly-nya khususnya 1 jamnya ya, teman-teman, biar kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi kan gambaran untuk daily-nya sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya, kemarin itu saya sudah update, teman-teman, untuk si pergerakan Bitcoin ya. Ini saya lebih zoom lagi ya. Ini ada bearish candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini udah 7 bearish candle dan kemarin saya infokan sekitaran next lagi 7, 8 atau 9 yang next candle-nya itu bullish candle dan ternyata benar ya, bullish candle. Dan hopefully kemarin harapan kita memang dia tersideway dulu ya, teman-teman, setelah adanya bullish candle sebelum dia memutuskan atau make decision untuk melanjutkan penguatannya atau melanjutkan penurunannya. Dan bagus sekali ya reaksinya, dia melanjutkan penguatannya walaupun memang ini sempat sekali kena reject di kisaran 39.000 nih. Kita bisa lihat ya, persis banget nih garis warna biru ini ya, yang saya tandain garis warna biru ini. Dia waktu dia mantul nih ya, bullish candle yang cukup besar kemudian langsung dibahas dengan bearish candle, teman-teman. Jadi memang kita bisa lihat nih sini ya, pertempuran antara buyer dan seller di kisaran 39.000 dan akhirnya dimenangkan oleh si buyernya. Untuk jangka pendek, disclaimer ya, untuk jangka pendek ya, jangan disalahartikan ini udah pasti ngepump dan lain sebagainya, enggak, teman-teman ya. Nah, sekarang ini dia lagi testing di EMA 55A ini, teman-teman ya, atau garis warna merah ini. Ya, kita bisa lihat ini udah 2 kali kena reject ya di time frame 1 jam ini, 1
Dan ini kedua, udah 2 kali kena reject. Cuman good newsnya dia mampu mengalami rebound di atas EMA 34 atau garis warna biru ini, dan di kisaran area 39 ribuan dia mampu mengalami pemantulan kembali, teman-teman. Jadi memang itu menjadi key level untuk saat ini. Kalau misalkan dia mampu break dari EMA 55 atau garis warna merah ini, ya dia bisa rebound lagi ke beberapa next target yang tadi sudah saya infokan untuk daily-nya, teman-teman ya. Seperti 40.500 saja kita bisa lihat ya. Di sekitaran 4. Nah, ini ya saya tandain aja di 40.500. Kalau misalkan tadi kita lihat untuk target next lagi di kisaran daily-nya ya, tarikan Fibo. Ini sebelumnya memang berfungsi sekali ya menjadi support ya, resisten, teman-teman. Jadi memang untuk terdekatnya kita bisa perhatikan untuk area ini ya. Kisaran 40.000 sampai ya 40.500 lah untuk next target terdekat untuk si Bitcoin. Reject dari sana ya dia berpotensi untuk drop lagi, testing lagi kisaran 38 sampai 39 ribu dolar. Jadi perhatikan untuk next target terdekatnya. Nah, kalau misalkan next target terdekatnya ini aja udah mampu di breakout, teman-teman, atau kisaran 40.000 sampai 40.500 ini, dia ketika mengalami pemantulan ataupun penguatan untuk sejenak ya. Sebentar saya tandain dulu. Ya, kalau misalkan dia mampu seperti ini ya, let's say dia mampu untuk break EMA 55 atau garis warna merah ini, kemudian dia sideways sebentar, testing, kemudian mampu untuk maintain posisinya di atas 40.500 ya, kita bakalan berpeluang untuk melihat si Bitcoin rebound lagi untuk next target yang tadi sudah saya infokan ya, kisaran-kisaran area ini next targetnya, teman-teman. Kalau dari daily-nya kita bisa lihat dari 41.400 dan 42.100-an ya. Jadi make sense sekali untuk di kisaran-kisaran ini yang sebelumnya menjadi support and resistance juga untuk pergerakan si Bitcoin, teman-teman ya. Next targetnya itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk hourly-nya biar lebih detail lagi kita melihat. Overall cukup bagus lah untuk jangka pendek time frame 1 jamnya, adanya masih ada reaksi buyer, teman-teman ya, untuk istilahnya ngedorong market si Bitcoin, atau ya kita bisa lihat pergerakan dari Bitcoin ini bisa going up sejenak sebelum dia melanjutkan penurunan. Entah itu di kisaran retracement 0,3 ya, atau di kisaran sini yang tadi sudah saya sampaikan. Di next 2 target ini yang harus benar-benar kita perhatikan untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Ya, jadi kalau misalkan harapan saya pun jangka pendeknya dia mengalami pemantulan ya, at least kisaran 2 target ini dulu sebelum dia melanjutkan penurunan kembali, karena memang kita bisa lihat juga untuk market ini masih dalam bear market ya untuk jangka sekarang ini. Kemudian dari fundamental yang bakalan perang lah Rusia ya, kemudian juga bakalan naikin suku bunga dan lain sebagainya ya, kita tetap harus lebih berhati-hati untuk kondisi market seperti ini khususnya di bulan Maret. Nah, terakhir dari saya yang pengen saya sampaikan dari teman-teman sekalian, kalau misalkan kondisi seperti kapan waktu yang tepat untuk serok, kan kemarin banyak banget yang bilang kapan nih bisa serok lagi bro, dan khususnya untuk yang main di spot gitu ya. Gini guys ya, kalau kalian bermain di spot ya, bukannya kalian tidak bisa untung di dalam bear market ya. Kalau misalkan kebanyakan orang kan main di spot itu taunya oh beli harga ini untuk ngarep naik gitu kan. Cuman memang buat kalian ya, mungkin kalian bisa tahu juga atau research lagi, ada yang namanya Bitcoin down, ada yang namanya hedge, ada yang namanya bear ya teman-teman. Itu beberapa yang bisa kalian transaksikan untuk ngarep posisi Bitcoin itu turun ya. Let's say seperti bear itu ada di Indodax ya. Jadi itu 3 kali leverage dari si Bitcoin. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya drop 1%, ya bear kalian cuan 3%, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin untuk di dalam kondisi bear market yang memang untuk naiknya aja susah, cuman lebih cenderung dia lebih gampang turunnya dibanding naik, kalian bisa mungkin dior lagi, baca-baca lagi mengenai koin-koin yang tadi sudah saya sampaikan atau sebutkan seperti bear, terus Bitcoin down, terus hedge gitu ya. Itu adalah beberapa koin yang istilahnya ngarep Bitcoin turun, kalian bisa dapat profit dari itu, dan kalian bermain di spot, nggak harus di future ya. Jadi itu jawaban saya atas kemarin pertanyaan beberapa orang yang nanyain kalau di spot apakah bisa cuan gitu kan di bear market, sedangkan kebanyakan koin di spot itu yang ngarepnya naik gitu kan. Sedangkan kalau di bear market itu kita benar-benar susah untuk melihat market itu rebound seperti yang kita inginkan, tapi market lebih condong untuk mengalami penurunan ketimbang kenaikan gitu ya. Namanya juga bear market gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalian bisa baca-baca lagi. Biasanya kalau misalkan di exchange itu ada penjelasannya ya. Bear itu apa, bull itu apa ya, Bitcoin down itu apa, hedge itu apa, biasanya ada di website dari si exchange yang kalian taruh uang atau mainkan di spot marketnya gitu teman-teman ya. Kalian bisa baca-baca lagi. Jadi ini sekilas teman-teman jawaban dari saya dan analisa saya untuk Bitcoin jangka pendek sampai jangka menengahnya untuk beberapa target untuk kenaikan terdekat sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.